Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku, Mirsya Ristamara. Di video kali ini, aku akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang pendidikan anti korupsi dengan judul materi yaitu pengertian korupsi. Sebelum lanjut ke materi, buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Karena satu like, komen, dan subscribe kalian sangat penting banget untuk menunjang tugas perkuliahan aku dan juga menunjang perkembangan channel ini. Oke, teman-teman, aku tunggu sekarang juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih teman-teman untuk supportnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke materi. Seperti yang aku jelaskan di awal video tadi, judul pembahasan kita kali ini adalah pengertian korupsi. Materi yang pertama yang aku jelaskan adalah ini, yaitu pengertian korupsi. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalik, ataupun menyogok. Dalam arti lain, korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, dari beberapa pengertian di atas yang telah aku jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pengertian korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh penjabat negara, baik politisi maupun pegawai negeri, yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok yang digunakan untuk keuntungan sendiri, sehingga merugikan banyak pihak, yaitu negara dan juga masyarakat. Materi kedua yang akan aku bahas adalah ini, unsur-unsur pidana korupsi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang keempat, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Materi yang ketiga yang akan aku bahas adalah ini, faktor-faktor penyebab korupsi. Di dalam korupsi, faktor penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor ini adalah faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu sifat atau karakter, bahkan tindakan individu itu sendiri. Seperti contohnya, 1. Sifat tamak, yaitu sifat yang menginginkan sesuatu yang lebih dan selalu merasa tidak cukup dengan apa yang ia punya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, yaitu gaya hidup yang berlebihan dan selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting. Yang ketiga, moral yang kurang kuat, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri dan memiliki sifat yang kurang bersyukur. Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan. Beberapa yang termasuk faktor eksternal adalah 1. Faktor ekonomi. Misalnya, gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja, yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Lalu yang kedua yaitu faktor politik. Misalnya, berbagai upaya yang dilakukan untuk menduduki sesuatu posisi, sehingga hal ini menimbulkan niat untuk melakukan tindakan koruptif atau korupsi. Yang ketiga, faktor organisasi. Tindakan korupsi dapat terjadi karena perilaku tidak jujur, tidak disiplin, tidak ada kesadaran diri, aturan tidak jelas, struktur organisasi tidak jelas, dan pemimpin yang tidak tegas di dalam suatu organisasi. Yang keempat, faktor hukum. Hal ini seringkali terjadi pada tindakan hukum, misalnya para penjabat membeli hukum dan mendapatkan hukuman yang ringan, dan rakyat biasa mendapatkan hukuman yang berat. Hal ini terjadi karena adanya praktik suap dan korupsi di lembaga hukum itu sendiri. Oke, materi yang keempat dan materi yang terakhir yang akan aku bahas adalah ini, jenis-jenis korupsi. Mungkin kita berpikir, apa aja sih jenis-jenis korupsi ini? Nah, di dalam video ini ada beberapa jenis korupsi yang akan aku jelaskan, yaitu yang pertama, penyuapan.
Penyuapan adalah suatu tindakan memberikan uang atau imbalan. Bentuk penyuapan tersebut misalnya yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu baik berupa uang ataupun barang kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara. Lalu yang kedua adalah penggelapan. Penggelapan adalah suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Bentuk penggelapan tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu memberikan faktur tagihan fiktif dan menggunakan kas kecil untuk kepentingan pribadi seseorang. Lalu yang ketiga yaitu kecurangan. Kecurangan adalah suatu tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja, di mana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan juga kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, penggelapan uang kas dengan cara mengundur-mundurkan waktu pencatatan penerimaan kas. Lalu yang keempat, yaitu pemerasan. Jenis korupsi pemerasan adalah suatu tindakan koruptif di mana seseorang atau suatu kelompok melakukan ancaman secara tidak wajar kepada pihak lain untuk memperoleh sebuah uang, barang, ataupun jasa. Bentuk pemerasan ini yaitu ancaman perusakan properti bila tidak memberikan uang keamanan. Lalu yang terakhir jenis korupsi adalah favoritisme. Favoritisme adalah tindakan pilih kasih, yaitu suatu mekanisme koruptif di mana seseorang ataupun kelompok menyalahgunakan kekuasaannya yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support video aku, yang udah like, subscribe, dan juga komen. Dan terima kasih juga udah nonton video aku dari awal video sampai akhir video. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal positif, suka, dan juga menambah wawasan dan pengetahuan dari video aku kali ini. Oh iya, jangan lupa nonton video aku sebelumnya, dan juga pantengin terus channel YouTube aku karena bakal ada hal yang menarik nantinya. Gitu aja, maaf kalau ada salah kata saat aku ngejelasin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.